akan merilis terkait dengan 3 topik, yaitu yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan ketiga tahun 2025. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan ketenagakerjaan atau tingkat pengangguran terbuka. Dan yang ketiga adalah terkait dengan indeks pembangunan manusia. Jadi 3 topik ini menjadi topik yang akan kita rilis pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat triwulan ketiga tahun 2025 ini. Kita maklumi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari perhitungan yang kita lakukan. Waalaikumsalam. Mari Pak Kepala Biro. Ya, terkait dengan ini baru saja mulai nih Pak Karo. Ya, yaitu pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari perhitungan produk domestik bruto yang kita lakukan untuk di triwulan ketiga ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu sekali kita lihat di sini adalah terkait dengan PDRB baik menurut kategori lapangan usaha maupun menurut pengeluaran. Baik, selanjutnya kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, catatan-catatan penting atau peristiwa penting di triwulan ketiga tahun 2025, di mana berdasarkan hasil KSA atau kerangka sampel area yang kami sudah lakukan di setiap bulan, di setiap akhir bulan, ya. Produksi padi kita di triwulan ketiga tahun 2025 ini tercatat sebesar 381,14 ribu ton gabah kering giling. Itu meningkat sekitar 37,15% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2024. Artinya secara year on year ada peningkatan yang luar biasa, ya 37,15%. Demikian juga terkait dengan peningkatan produksi padi ini, walaupun cukup tinggi ya peningkatannya, ya tetapi juga peningkatan dari sisi pertumbuhan ekonomi kita juga ya ada sedikit tertahan oleh penurunan yang terjadi pada produksi jagung kita, yaitu sebesar 21,35%. Ini jika kita bandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun yang lalu secara year on year. Jadi padi atau gabah itu naik 37,15%, tetapi ada jagung yang menurun di triwulan ketiga ya. Jadi sekali lagi triwulan ketiga itu sekitar 21,35%. Nah itu yang tadi saya sampaikan, walaupun itu padi naik cukup tinggi, tetapi juga tertahan oleh penurunan produksi jagung. Kemudian dari sisi transportasi Bapak Ibu sekalian, jumlah penumpang angkutan udara menunjukkan tren peningkatan di triwulan ketiga tahun 2025, di mana jumlah penumpang yang berangkat itu tercatat sekitar 375.373 orang. Ya, itu ada kenaikan sekitar 2,25% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang sebelumnya atau tahun 2024. Jadi ini ada kenaikan. Sementara itu pada sektor akomodasi kita bisa melihat jumlah tamu yang menginap di hotel juga mengalami pertumbuhan yang positif ya di triwulan ketiga ini, sehingga jumlah tamu hotel pada triwulan ketiga itu mencapai sekitar 842.029 orang, baik di hotel bintang maupun hotel non bintang. Ini ada kenaikan ya sekitar 28,16%.
dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang catatan yang perlu kita lihat, sehingga dalam perhitungan PDRB adalah mencakup seluruh segala kegiatan sektor ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Kemudian realisasi belanja pegawai yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten kota pada triwulan ketiga tahun 2025 itu lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2024. Ini di catatan-catatan yang kami peroleh dari rekan-rekan kita di bagian keuangan di provinsi maupun kabupaten kota. Dan ini juga kami kaitkan juga dengan yang ada di DJPB, ya, karena laporannya ada di situ semua. Sehingga ini bisa kita katakan realisasi belanja pegawai ini ada peningkatan sekitar 2,2 triliun ya pada triwulan ketiga tahun 2025 ya dibandingkan dengan 2024. Kemudian ekspor luar negeri ya, jadi ekspor luar negeri kita tercatat sekitar 395,95 juta US dollar pada triwulan ketiga tahun 2025. Ini masih mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun yang lalu. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Sejak tahun 2025 ini, dari Januari sampai dengan sekarang ini atau bulan September ya, triwulan ketiga kan September sampai September ya. Tapi kita ambil dari Januari sampai September tidak ada ekspor tambang gitu, hasil tambang nggak ada ekspor sama sekali, tidak ada. Nah, baru sekarang ini di awal Oktober itu ada relaksasi ya, ada relaksasi bahwa kita boleh mengekspor bahan mentah. Artinya dari hasil tambang itu konsentrat itu bisa diekspor. Dia udah dimulai di awal, suratnya keluar atau relaksasinya keluar sejak bulan Oktober ini. Artinya belum masuk dalam periode triwulan ketiga. Ya, nanti kita lihat kalau dia sudah melakukan ekspor tambang ini di triwulan keempat, artinya Oktober, November, Desember ya, itu akan kita lihat nanti pada saat kita rilis pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat tahun 2025, yaitu pada sekitar tanggal 5 bulan Februari tahun 2026. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa kenapa ada penurunan di ekspor ini adalah terkait dengan tambang itu belum bisa kita ekspor sampai dengan bulan September. Ya, karena memang ada apa istilahnya itu aturan yang tidak membolehkan ekspor barang-barang mentah. Ya, termasuklah hasil tambang yang ada di PT Aman itu, yaitu yang menghasilkan konsentrat itu tidak bisa diekspor. Ya, lagi-lagi saya sampaikan ya bahwa Oktober itu sudah ada relaksasi. Mereka boleh ngekspor. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan impor luar negeri juga tercatat sekitar 55,37 juta US dollar pada triwulan ketiga, itu mengalami juga penurunan dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2024. Itu turun ya, karena memang untuk ekspor barang modal yang dibutuhkan oleh smelter itu sudah berakhir. Pada tahun 2024 yang lalu itu masih ada ekspor barang modal yang dipergunakan dalam proses pembangunan smelter di Sumbawa Barat atau di PT Amin. Ya, kalau yang namanya smelter itu PT Amin, tapi kalau yang namanya pertambangan itu ya, pertambangannya itu adalah PT Aman. Ya, Aman dan Amin. Ya. Jadi itu adalah bagian dari yang memang harus kita lihat gitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Di triwulan ketiga tahun 2025 ya, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi kita secara man-to-man atau secara Q2Q ya, Q2Q dari triwulan ke triwulan ada peningkatan sekitar 3,91%. Jadi kita naik secara Q2Q 3,91%. Secara year on year ya,
Saya informasikan dulu secara year on year itu kita 2 triwulan yang kemarin, triwulan 1 dan triwulan kedua itu kita selalu mengalami kontraksi. Triwulan 1 kontraksi 1,43%, triwulan kedua kontraksi 0,82%. Tetapi di triwulan ketiga ini kita bisa mencapai pertumbuhan yang positif, yaitu positif 2,82%. Ini sudah termasuk tambang gitu ya, sudah termasuk tambang gitu. Jadi ada peningkatan dari sisi year on year ya, yang kemarin kita selalu kontraktif atau kontraksi ya, sekarang ini sudah mulai positif di triwulan ketiga, yaitu positif 2,82%. Nah, ini hal yang menggembirakan Bapak Ibu sekalian. Ini kita hitung dengan tambang. Tetapi kalau kita lihat dengan tanpa tambang, itu lebih-lebih lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dengan tanpa tambang, pertumbuhan ekonomi kita secara year on year-nya itu 7,86%. Ya, 7,86%. Artinya kita keluarkan tambang biji logam ya dalam subsektor biji logam. Tambang yang lainnya golongan C ya masih masuk ya. Tapi tambang biji logam kita keluarkan itu kita naik itu 7,86%. Dari triwulan 1, triwulan kedua dan triwulan ketiga selalu naik di luar tambang biji logam. Ya, selalu naik. Nah, sekali lagi ini adalah hal yang menggembirakan buat kita. Walaupun ini lagi-lagi ya kalau dibilang ngeles juga boleh saja, tetapi kita tetap harus ngomong karena di triwulan 1, triwulan kedua itu kita memang dengan tambang itu minus atau kontraksi. Tetapi tanpa tambang kita selalu positif dan lebih dari angka nasional. Triwulan 1 kita sekitar 5,6, triwulan kedua itu sekitar 7,3, sekarang triwulan keempat 7,86%. Jadi ini meningkat terus nih. Ya, itu hal yang menggembirakan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Sektor tambang itu kan dia bisa dibilang pekerja yang ada di situ hanya sekitar lebih kurang 30.000. Ya, 30.000 orang lah di sektor tambang itu. Sementara di sektor yang lain itu ya contohnya pertanian saja itu lebih dari 1 juta penduduk yang bekerja di situ. Ada lagi perdagangan, perindustrian, dan semuanya sektor-sektor itu menunjukkan angka yang positif, meningkat gitu. Nah, sehingga kalau ada dibilang kemarin ya Bapak Ibu sekalian, oh pertumbuhan ekonomi NTB kok minus ya, berarti ada terganggu dengan daya beli misalnya, atau berarti kemiskinannya semakin meningkat. Nyatanya juga tidak, gitu. Masyarakat kita tetap enjoy saja walaupun pertumbuhannya negatif ya. Karena yang negatif itu sebenarnya pertambangan, Bapak Ibu sekalian. Sektor pertambangan. Lagi-lagi nanti di triwulan ketiga ini sektor pertambangan itu penyumbang yang negatif. Satu-satunya sektor atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang negatif adalah pertambangan. Yang lainnya itu semuanya positif. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, coba kita lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi kita dari triwulan 3 tahun 2024 sampai dengan saat sekarang. Ini memang ada naik turun ya, naik turun. Ya biasalah, gelombang ekonomi itu ya suatu saat naik, suatu saat juga turun. Nah, hal yang sama juga kita rasakan. Tetapi yang perlu kita yang kita lihat lagi terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang di luar tambang ini semakin lama semakin meningkat. Ya, malah yang di triwulan triwulan kedua itu 6,08 ya, yang untuk pertumbuhan tanpa tambang kita atau tanpa biji logam. Kemudian ini 7,86, cukup tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi kita ya selama lebih kurang 3 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan yang K2K
atau kuartal to kuartal itu juga kita bisa lihat. Jadi ada beberapa kuartal yang memang kita minus ya dibandingkan dengan sebelumnya, tapi juga ada kenaikan juga di beberapa titik, baik di triwulan 1, triwulan kedua, triwulan ketiga, yang walaupun di triwulan ketiga itu Q2Q-nya sudah menunjukkan angka penurunan, baik itu dengan tambang maupun tanpa tambang, tetapi masih positif, artinya masih tumbuh tetapi melambat. Bukan berarti ekonomi kita kurang atau ekonomi kita minus, enggak. Dia tumbuh tetapi melambat gitu. Nah, kemudian kita lihat secara situasi kumulatif itu kumulatif. Jadi kumulatif triwulan 1 sampai triwulan 3 tahun 2025 dibandingkan triwulan 1 sampai triwulan 3 tahun 2024. Ini kita lihat Bapak Ibu sekalian. Secara situasi pertumbuhan ekonomi kita dengan tambang ini sudah mulai positif juga. Yang triwulan ke-2 kemarin itu masih negatif atau kontraksi. Sekarang ini sudah positif 0,22% secara situasi, itu kumulatif. Ya, sudah bertambah atau meningkat positif 0,22%. Ini di triwulan ketiga. Nah, mudah-mudahan di triwulan keempat ini kita masih bisa meningkat lagi. Yang walaupun saya sampaikan bahwa secara situasi atau tahunan ya, katakanlah tahunan, karena nanti setelah triwulan keempat kan berarti sudah 1 tahun gitu kita menghitung PDRB-nya. Target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi NTB itu sekitar 7% di tahun 2025. Ya, ini Pak Karo, saya menyampaikan juga kalau secara kumulatif dengan tambang. Ya, dengan tambang itu 7% itu agak sulit kita capai. Karena sisa 1 triwulan 4 saja. Walaupun saya memprediksi ya, kita tidak memproyeksi ya, tapi kita dari pengamatan kita bisa ngelihat triwulan 4 ini kita sudah mulai ekspor. Misalnya nanti kita rilis nanti sekitar tanggal 2 atau tanggal 2 ya, kalau nanti di bulan Desember ya, 1 Desember itu kan kita rilis juga ekspor impor ya yang bulan Oktober. Ya, kalau nanti ada kelihatan bahwa konsentrat itu ada ekspor, ya otomatis akan menutup yang tahun lalu ya. Tahun lalu triwulan 4 itu hanya 1 kali ekspor. Hanya 1 kali ekspor di bulan November kalau tidak salah. Oktober itu nggak ada ekspor Pak. Tahun lalu. November ada, Desember nggak ada. Jadi hanya 1. Sekarang ini kita kalau bisa itu dimanfaatkan oleh yang namanya PT Aman itu ya, mengekspor konsentrat atau bahan mentah hasil tambangnya. Di samping nanti disiapkan untuk smelter. Jadi ini paralel Bapak Ibu sekalian. Smelter jalan, ekspor untuk non tambang tambang itu jalan. Nah, kalau itu bisa dilakukan dan rutin setiap bulan, otomatis akan kita lihat pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 itu pasti akan naik cukup tinggi. Ya, walaupun tidak mencapai mungkin ya seperti yang diharapkan ya secara kumulatif nanti ya tidak seperti 7% atau kurang dari itu ya, paling pasti akan lumayan besar gitu. Kalau itu memang tetap dijalankan. Tetapi memang itu harapan dari teman-teman di tambang juga ya, di pertambangan yang ada di Sumbawa Barat itu berharap agar ada paralel. Jadi smelter jalan, ekspor juga yang yang barang mentah itu bisa jalan gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian ke depannya. Nah, kalau tanpa tambang ya, tanpa biji logam itu kita tumbuh sekitar 6,55%. Ini secara situasi. Ya, kumulatif itu kumulatif. Nah, ini yang hal yang bisa kita ungkap dari secara umum pertumbuhan ekonomi kita di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita masuk pada masing-masing sektor. Ada 17 kategori sektor yang kita hitung di dalam PDRB. Yang totalnya sebenarnya 21 sektor. Tapi ada beberapa sektor yang kita gabung. Ya. Jadi kalau kita lihat dari lapangan usaha ya yang ada di NTB ini, yang paling pertama yang memberikan kontribusi yang paling besar adalah sektor pertanian.
Ya, sektor pertanian itu share-nya terhadap PDB kita itu sekitar 22,92%. Cukup besar ya. Walaupun kemarin di triwulan kedua itu kita sudah 23% sebenarnya. Nah, tapi karena ini seiring dengan meningkatnya sektor industri ya, nanti akan kita jelaskan sektor industri meningkat cukup besar, cukup tinggi ya, itu menggerus, jadi sumbangan dari sektor pertanian itu sedikit mengalami penurunan 22,92%. Sementara pertumbuhannya itu mencapai 3,54%. Itu masih tumbuh juga gitu, tetapi melambat dibandingkan dengan triwulan 1 itu cukup besar dan paling besar di 5 tahun atau 6 tahun belakangan ini. Ya 10,28% itu cukup besar Bapak Ibu, tinggi itu. Jadi dua digit itu yang di triwulan 1. Triwulan kedua menurun sekitar 3,15, sekarang ke 3,53. Jadi ini pertumbuhan terkait dengan atau sektor pertanian. Sektor pertanian itu ada 7 kategori subsektor ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, tambah lagi dengan jasa pertanian. Itu masuk ya sektor pertanian. Kemudian pertambangan ya. Nah, sektor pertambangan yang tadi kita sampaikan waktu di catatan penting tadi ya. Sektor pertambangan itu merupakan satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi. Kenapa? Karena produksi dari tambang itu sendiri penurunannya cukup lumayan besar. Produksi tambang ya, tambang mineral yang ada di tambang konsentrat lah yang ada di Sumbawa Barat itu cukup tajam gitu loh penurunannya. Sehingga secara keseluruhan sektor tambang yang tadinya pada tahun 2024 boleh dicek di dalam sekitar 19 hampir 20%. Sekarang tinggal 15,36% share-nya terhadap PDRB kita. Yang sektor tambang ini. Tambang ini termasuk juga yang tambang-tambang yang golongan galian golongan C. Ya, ini kan pertambangan dan penggalian kan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tambang ini penurunannya sekitar 21,53%. Cukup tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan dia memberikan sumbangan terhadap PDRB itu adalah yang tertinggi kedua setelah pertanian. Kemudian perdagangan, ya ini juga dari sisi perdagangan juga naik 4,24%. Dia share-nya terhadap PDB kita nomor 3. Nah, industri ini Bapak Ibu di samping konstruksi ya, industri yang benar-benar kita tinggi sekali ya. Kalau yang kemarin triwulan kedua itu sekitar 66,19 kalau tidak salah. Sekarang ini 66,65%. Kenapa industri ini kok tinggi sekali kenaikannya Bapak Ibu sekalian? Sektor industri ini tadi yang saya pernah sampaikan ada Aman dan Amin. Amin itu, PT Amin itu yang smelter itu Bapak Ibu sekalian sudah mengekspor ya, ekspor luar negerinya ada emas ya. Di bulan Agustus ya, di bulan Agustus dia mengekspor emas itu sekitar 345 ya, lebih kurang 345 kilogram emas gitu. Di bulan Agustus itu diekspor ke Swiss. Kemudian kemarin baru kita rilis juga di bulan September, angka bulan September kita rilis tanggal 3 November yang lalu ya. Ekspor juga di emas itu hampir 1 ton, 900 lebih, hampir 1 ton yang diekspor. Hasil emas yang dihasilkan oleh smelter yang ada di Sumbawa Barat. Itu nilainya kalau yang kemarin itu sekitar 111 juta US dollar. Nah, ini cukup besar. Ditambah lagi ekspor tembaga juga dihasilkan oleh smelter. Itu yang di bulan mulai sejak bulan April ya, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan September kemarin sudah ada ekspor tembaga itu yang dilakukan oleh PT Amin. Nah,
itu masih Bapak Ibu sekalian, PT Amin atau smelter itu belum full capacity, ya belum full capacity, baru sebagian kecil, baru sekitar 30%. Dia istilahnya itu dari sisi kapasitas dia untuk smelter itu yang awalnya lebih dari 1.000 ton ya yang diolah per tahun, kemarin terpasang itu 900.000 ton. Awalnya lebih dari 1 juta ton, ya lebih 1,2 atau 1,4 perencanaan awalnya, tapi yang terpasang itu 900.000 ton per tahun, dan baru dimanfaatkan baru 30% lebih kurang. Nah, nanti dia setelah ini kan baru mulai beroperasi tahun 2025 ini, walaupun di Oktober 2024 itu sudah mulai uji coba. Itu baru uji coba. Mulai Oktober, November, Desember baru uji coba. Dari belum banyak dia menghasilkan, tapi baru bisa menghasilkan di bulan Maret. Ya, ada asam sulfat, ada katoda ataupun tembaga yang dihasilkan selama bulan Maret. Nah, kemudian baru bulan April sampai sekarang sudah tetap menghasilkan. Dan itu Bapak Ibu hadirin sekalian, baru bisa mencapai hampir full capacity itu setelah 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun baru bisa mencapai full capacity. Ya, jadi ini masih pelan-pelan. Ya, masih pelan-pelan. Khawatirnya seperti yang terjadi di Papua, yang Freeport yang sekarang sudah terbakar. Smelternya terbakar, dan itu dia sejak bulan yang lalu September itu sudah direlaksasi boleh mengekspor bahan mentah. Nah, PT Aman ya yang di Sumbawa Barat itu baru mulai relaksasinya di bulan Oktober. Ya, ini yang kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah terkait dengan sektor akomodasi ya dan makan minum serta jasa keuangan itu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ya, misalnya akomodasi dan makan minum itu 6,96%. Kemudian sektor jasa keuangan itu 6,70%. Nah, kenapa ini sektor akomodasi makan minum itu cukup lumayan besar? Kita lihat bahwa di bulan Juli, Agustus, September triwulan ketiga itu kondisinya kan peak season. Ya, pariwisata kita lumayan tinggi di situ. Juli, Agustus, September. Walaupun di September sudah mulai menurun sampai dengan sekarang sudah mulai menurun. Tapi itu adalah triwulan ketiga peak season. Ya, kalau kita lihat ke katakanlah di Terawangan, Bapak Ibu sekalian, itu cukup banyak sekali turis-turis yang datang ke situ. Nah, ini juga sejalan dengan terjadinya peningkatan dari sisi jumlah orang yang menginap di hotel. Ini juga yang bisa kita lihat. Nah, karena memang kalau dibilang sebagai kunjungan wisata, kita tidak hanya melihat dari orang yang menginap di hotel, tetapi juga orang-orang yang datang ke wilayah kita, kemudian misalnya melalui kapal cepat pagi, kemudian sorenya balik lagi ke Bali, misalnya di Bali, yaitu juga termasuk kunjungan wisata. Dan itu agak sulit kita hitung ya, terkait dengan kunjungan wisatanya gitu. Karena itu lalu lintasnya cukup besar, cukup tinggi gitu. Ya. Kemudian secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh menguatnya industri pengolahan tadi yang saya sampaikan, sektor jasa, dan juga stabilnya sektor pertanian yang juga sebagai sektor yang paling banyak share-nya terhadap PDRB kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, coba kita lihat 3 sektor atau 3 kategori lapangan usaha yang tinggi pertumbuhannya. Yang pertama terkait dengan industri. Ya, tadi saya sampaikan industri tumbuhnya 66,65%. Ya, ini lonjakan yang cukup luar biasa. Itu didorong oleh hasil industri logam dasar yang di smelter itu, Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya sampaikan, baik itu hasilnya adalah katoda atau tembaga, kemudian emas ataupun asam sulfat. Asam sulfat itu tidak kita ekspor, tapi diantarpulaukan. Ya, diantarpulaukan ke Gresik kalau asam sulfat.
Tapi kalau katoda atau tembaga kita ekspor ya, kemudian juga emas kita ekspor. Emas itu sekali lagi saya sampaikan satu-satunya negara yang istilahnya yang nerima ya itu adalah di Swiss. Jadi Swiss itu bisa dibilang sangat beruntung sekali dengan adanya ekspor emas yang cukup luar biasa dari kita. Ya karena harga emas sekarang kan lumayan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya dulu sebelum krisis tahun-tahun 96, 97 ya, harga emas itu kan masih di bawah 100 per gramnya. Di bawah 100 per gramnya. Sekarang ini sudah lebih dari 2,5 juta per gramnya. Itu harga emas. Ya, ini luar biasa. Kemudian akomodasi dan makan minum tumbuh sekitar 6,96% ya. Itu kunjungan wisata yang tadi saya sampaikan, wisatawan meningkat sekitar 21,06%. Itu mendorong jumlah tamu hotel yang nginap dan juga konsumsi di restoran. Karena mereka pasti butuh untuk konsumsi, pasti butuh. Ya. Kemudian selanjutnya juga terkait dengan jasa keuangan yang tumbuh sekitar 6,70%. Itu terjadi peningkatan didukung oleh peningkatan aktivitas perbankan dan transaksi uang keuangan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini transaksi itu banyak yang online. Ya, yang online. Jadi kita bisa melihat ya misalnya di masing-masing instansi kita lah, kalau memang dari instansi ya bisa kita lihat tuh Bapak Ibu sekalian, setiap hari ada saja paket-paket yang datang gitu ya, dan kita biasanya bayar secara online. Nah ini juga bagian dari jasa keuangan kan gitu ya, yang sekian selalu meningkat. Kemudian dari sisi pertumbuhan PDRB tertinggi melalui lapangan usaha tadi ya, kita juga bisa melihat terkait dengan secara K2K ya, secara K2K kalau tadi secara year on year, tetap yang paling tinggi adalah industri pengolahan, kemudian ada konstruksi, ada jasa keuangan. Ini secara K2K ya. Industri pengolahan ya tidak perlu kita ini, cuman karena memang semakin lama smelter itu awalnya seperti yang saya sampaikan itu dari tidak ada di tahun 2024, kemudian triwulan 1, triwulan kedua itu masih agak kecil ya, sekarang triwulan ketiga itu besar. Nah triwulan 1 kemarin hanya katoda yang diekspor, yang dihasilkan ada memang emas tetapi belum belum diekspor. Tetapi di triwulan ketiga ini udah ada emas, ada asam sulfat, ada katoda atau tembaga, itu yang sudah diekspor, sehingga kenaikan dari triwulan ke triwulan juga itu cukup tinggi, yaitu 40,71%. Kemudian konstruksi ya, kita maklum lah kalau konstruksi itu di awal-awal tahun kan masih ya bisa, kalau triwulan 1 dulu minus, konstruksi itu masih minus. Nah sekarang ini sudah mulai naik ya, karena seiring dengan juga sudah dibukanya beberapa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah di awal tahun. Ya, tahun 2026 Bapak Ibu sekalian sudah ada warning dari Kementerian Keuangan akan ada efisiensi lagi. Ya, tapi itu masih belum kita lihat. Tapi ya artinya sudah ada warning dari Kementerian Keuangan itu bahwa efisiensi tetap jalan. Nah, setelah dilakukan istilahnya relaksasi ya, efisiensi mulai dibuka, itu di triwulan ketiga itu sudah mulai digenjot oleh pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, untuk pembangunan sarana dan prasarana. Ya, sektor konstruksi mulai berkembang. Termasuk juga yang dilakukan oleh swasta. Bangunan perumahan-perumahan yang dilakukan oleh swasta itu bagian dari sektor konstruksi yang juga berkembang. Kita bisa melihat sepanjang jalur bypass sudah banyak berdiri beton-beton ya, ataupun tembok-tembok. Itu adalah bagian dari peningkatan sektor konstruksi yang bisa kita lihat. Ini yang salah satu yang bisa kita di kasat mata kita lah gitu Bapak Ibu sekalian.
Kemudian jasa keuangan sama seperti tadi ya, aktivitas perbankan termasuk di dalamnya adalah aktivitas keuangan di masyarakat. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana laju pertumbuhan lapangan usaha secara key-to-key ya, baik di pertanian, perdagangan, konstruksi ya. Kemudian nanti ini bisa kita lihat lah dari masing-masing sektor itu ya, bagaimana pertumbuhannya dan lain sebagainya, di mana warna hijau itu adalah untuk year on year, sedangkan warna orange itu adalah untuk key to key. Ini bisa kita lihat, bisa kita pantau Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga sumber pertumbuhan ekonomi kita. Nah, yang tadi saya sampaikan ini yang di triwulan 3 pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 ini 2,82%, itu bersumber dari beberapa sektor ya. Ya, antara lain di sini adalah sektor perdagangan, ada sektor industri pengolahan yang paling tinggi, kemudian sektor pertanian dan juga sektor perdagangan. Tambang penyumbang yang negatif. Ya, tambang penyumbang yang negatif. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah topik yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi menurut sektor. Kita melihat juga dari yang menurut pengeluaran. Ya, kategori pengeluaran itu ada 4 atau 5 ya yang bisa kita lihat secara umum ya. Ekspor impor itu kan sebenarnya satu kategori ya. Untuk sektor PDRB menurut penggunaan ataupun pengeluaran di triwulan ketiga pertumbuhannya sama ya, pertumbuhannya sama dengan yang tadi lapangan usaha secara umum tadi ya. Pertumbuhan ekonomi kita 2,82%. Ya, coba kita lihat dari sisi pengeluaran ini, konsumsi rumah tangga di triwulan ketiga ini agak sedikit menurun ya dibandingkan dengan triwulan 2. Jadi ini perbandingan triwulan 3 dan triwulan kedua key to key Bapak Ibu sekalian 0,28 kontraksi. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena memang di triwulan kedua itu masih ada hari besar dan hari raya kan gitu ya, hari SBK ya hari besar Islam ya, seperti Ramadan dan lain sebagainya ya. Di bulan April kan ada hari raya dan sebagainya, itu harus triwulan kedua. Triwulan ketiga ini termasuk Idul Adha itu kan bulan Juni ya, itu udah masuk triwulan kedua. Di triwulan keempat itu kita 3 itu nggak ada, yang ada hari Maulid aja ya. Maulid kita di bulan September ya, itu masuk ke triwulan ketiga. Nah, ini juga ya dibandingkan Maulid karena kan 1 bulan ya, tetapi kita ada tambahan untuk berbagai pendapatan yang diterima oleh masyarakat ya, walaupun gaji ke-14 itu masuk di bulan April, kemudian ada gaji ke-13-nya masuk bulan Juni, kan itu membuat kita menjadi ada membelanjakan uang itu baik di sektor pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi di triwulan keempat sudah agak menurun. Kemudian konsumsi lembaga non